Saudara, untuk kita mau menerima panggilan Allah, siapa yang mau dipanggil oleh Tuhan? Amen. Siapa mau dipakai Tuhan? Amin. Ya, saudara harus punya hati yang besar. Amin, saudara. Hati yang besar itu artinya apa sih, Pak Step? Hati yang besar itu artinya saudara bisa menerima orang beda kepribadiannya, orang belum biasa saudara kenal, saudara mudah menerima orang itu. Ngerti nggak, saudara? Ya, jadi sudah ketemu orang, wah ini kepribadiannya beda banget nih sama aku nih, susah banget ya nih, orang baru, dia belum kenal Tuhan ya, entah dia itu ahli Taurat, ahli Farisi, atau ahli berdosa, apapun itu saudara ya, kan macam-macam ahlinya, keahlian di dunia ini saudara ya, apapun ahlinya, saudara harus biasakan diri, saudara mudah membuka hati, saudara harus besar hati, dan saudara nggak boleh bilang, aduh aku introvert, aku nggak biasa bergaul, ya saya juga introvert, tapi kadang-kadang kita harus paksakan diri, kita harus belajar, kita harus melatih diri, karena Allah punya panggilan dalam hidup kita. Amen. Yang introvert harus banyak bicara. Siapa yang introvert? Angkat tangan. Oh. Kalau Tisha introvert, saya apa ini Tisha? Saya dalam goa. Siapa yang ekstrovert? Jadi besok kalau kenalan begini dulu, halo saya introvert gitu lah. Bantu dong gitu. Tuhan punya sebuah mimpi buat saudara. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang, karena semua orang, termasuk saudara berarti, amin. Yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, kata dipanggilnya. Dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, kata dibenarkannya. Dan mereka dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Inilah proses dalam hidup kita, sudah dipanggil, sudah dibenarkan, sudah dimuliakan. Amin, saudara. Ya, sudah dipanggil Tuhan, saudara ya. Dari saudara kecil, dari waktu saudara belum kenal Tuhan. Mungkin saudara sudah hampir mati berkali-kali, tapi nggak mati-mati. Mungkin saudara mau dikugurin dari kandungan, tapi nggak gugur-gugur gitu, saudara. Malah tambah gede gitu. Maka obat gugur tuh keluarnya tambah besar, tambah sehat. Karena dari awal, saudara, Tuhan udah milih. Semua orang yang duduk di sini adalah orang yang dipilih. Amin. Saudara kesini tidak kebetulan. Mungkin saudara susah berjuang, minta izin, bohongin bos saudara, minta izin datang ke sini, pokoknya nggak kebetulan. Entah gimana caranya, pokoknya you are here and it's not coincidence. Kalau saudara di sini itu tidak kebetulan, karena dalam Tuhan kita tidak kenal namanya kebetulan. Amin, saudara. Ya. Jadi dengar baik-baik, saudara, firman saudara dengar hari ini nggak ada yang kebetulan. Cuma masalahnya ada orang punya telinga nggak mendengar, karena telinganya kayak pangsit. Nggak tahu telinga atau pangsit. Maka Yesus bilang, barang siapa punya telinga, hendaklah ia mendengar. Karena yang punya telinga didengar, saudara. Lihat kiri, lihat kanan, nggak dengar terus dia, saudara. Jadi mereka dipanggil, saudara. Semua yang dipilih, mereka dipanggil. Amin, saudara. Ya. Mereka dibenarkan. Saudara dibenarkan belum? Udah. Sudah dibenarkan waktu saudara terima Yesus. Saudara dan saya adalah orang benar. Amin. Saudara dan saya dikuduskan sekali untuk selamanya. Nah, hanya karena saudara hidup tidak benar, nggak berarti saudara bukan orang benar. Halo, amin, saudara. Saya punya anak, itu anak saya, walaupun dia nggak bertingkah laku seperti anak saya, tapi dia anak saya. Amin. Ya, walaupun kadang-kadang itu katanya apa? Tadi khotbahnya, aku lupa. Yang kadang-kadang sombong gitu, saudara ya. Oh, angku. Tapi tetap anak, saudara. Amin, saudara. Saudara, kita pun demikian. Sewaktu kita menjadi anak Tuhan, kita itu sudah anak Tuhan. Hanya karena tingkah laku sudah tidak seperti anak Tuhan, tidak membuktikan bahwa saudara bukan anak Tuhan. Karena anak Tuhan itu kelahiran. Amin, saudara. Bukan apa yang sudah perbuat membuat saudara menjadi anak Allah. Sudah menjadi anak Allah karena sudah dilahirkan dari Roh Kudus. Oke? Jadi sampai di sini kita nggak ada problem. No problem. Oke? Saudara masuk ke surga itu no problem. Ya, maka saya bingung, sudah ada gereja yang
Dia punya slogannya mempersiapkan umatnya masuk ke surga. Ya sudah, selesai. The end. Ya, waktu saudara pertama terima Yesus, oh selesai udah tugasnya. Jadi kita udah sampai tahap dibenarkan, saudara. Ya, sudah dulu berapa kali mungkin mau bunuh diri nggak jadi gitu, saudara. Ya, ada orang begitu. Ya mau, nggak jadi gitu. Ketinggian, turun sedikit, mau loncat, ada angin tiup, balik lagi, saudara. Ya, minum racun nggak mati itu dulu, saya pernah dengar siapa tuh ya, nggak mati, saudara ya. Minum Neosep, berapa banyak? 5 butir yang nggak mati lagi. Bercanda itu bunuh dirinya dia. Nah kita semua kan tadi kan, banyak banget hati Bapak masuk yang maju ke depan, betul nggak? Nah biasanya kalau orang hati bapaknya itu buruk, pikirannya pasti merasa dia nggak berharga, nggak berguna, dan salah satunya pengen mati, saudara. Kita hidup sampai hari ini. We survive, man. Karena kenapa, saudara? Karena saudara dipilih dan dipanggil. Dan sekarang di dalam Tuhan kita ingin hidup umur panjang. Kita ingin berbuah. Karena apa? Karena kita sudah dibenarkan. Kita sudah diterima di dalam kerajaan Allah. Kita sudah diampunin. Amin. Sampai ini nggak ada masalah. Kemudian saudara, kita dipanggil, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka dibenarkan, mereka juga dimuliakannya. Wow, dimuliakan itu artinya apa, saudara? Hidup yang berkelimpahan. Aku datang supaya kau punya hidup yang berkelimpahan, kata Yesus. Amin. Amin. Dimuliakan artinya apa, saudara? Saudara dan saya menjadi spesial, menjadi unik. Saudara dan saya memenuhi panggilan hidup saudara. Kalau sudah tahu saudara siapa dalam Kristus, dengar saudara, kalau sudah mengerti siapa saudara dalam Kristus dan apa yang Tuhan dan bagaimana Tuhan bisa memakai saudara, dan betapa spesialnya setiap saudara di sini karena yang sama. Kalau seseorang bisa tahu mereka itu begitu spesial dalam Tuhan, nggak seorang pun di antara kita yang ingin menjadi orang lain. Betul. Nggak seorang pun di antara kita ingin jadi orang lain. Amin, saudara. Nah, antara dibenarkan dan dimuliakan ini yang jadi masalah, saudara. Halo. Amin. Ini yang tadi Bu Syadi kebaik bahwa kita harus edemen. Ya, kita harus benar-benar serius untuk memenuhi panggilan itu. Amin. Pertama, Tuhan punya sebuah mimpi buat saudara. God, Tuhan kita ada Tuhan yang bermimpi. Tadi Bu Syadi nyinggung pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Kata melayang-layang itu mengeram. Bu Syadi bilang mengeram itu apa? Dari jarak dekat dengan penuh kasih. Dari jarak dekat dan penuh kasih. Ya. Tapi kata lain mengeram adalah dia berimajinasi, saudara. Dia membayangkan akan apa yang terjadi. Dia dream. He has a calling. Amin, saudara. Demikian pula setiap kita punya dream yang membuat hidup kita berarti. Dengar baik-baik, karena kita punya dream. Hidup tuh jangan cuma hidup. Amin. Hidup itu jangan cuma kerja keras. Amin, saudara. Kalau kerja keras, kerbau juga kerja keras. Amin, saudara. Jangan cuma makan, karena monyet juga makan. Monyet juga hidup untuk cari makan. Sudah makan harus dia curi, dia ambil, dia makan. Apa yang sudah cari uang untuk makan? Saudara turun banget kelasnya. So sorry ya. Kalau sudah hidup untuk apa? Cari nafkah untuk makan demi apa? Sesuap. Suap nasi sebongkah berlian. Itu terlaluan sih. Itu tamak. No. Kita hidup bukan untuk sesuap nasi. Itu pikiran dunia, saudara. We are more than that. Much more than that. Kita ini di-create in the image of God. Berarti kita ini creator. Kita ini pencipta. Kita itu bisa menciptakan sesuatu dalam hidup kita yang berguna, bisa merubah bangsa, merubah orang lain. Masa saudara hidup untuk sesuap nasi? Jadi saudara, Tuhan punya sebuah mimpi buat setiap saudara. Mimpi yang spesial, di mana dalam mimpi itu, dalam panggilan itu, di mana dia punya mimpi untuk Brian, dan Brian, hanya Brian yang ini yang bisa memenuhi mimpi itu. Dia punya mimpi itu Bu Nita, dan dalam mimpi itu cuma Nita yang bisa memenuhi itu. Because it's so unique, so special, Tuhan desain itu buat saudara.
Dan secara naluri, secara dalam hati kita waktu kita lahir baru, sebenarnya mimpi itu mulai menggebu-gebu dalam hidup kita. Tapi karena kita tidak dibimbing, karena luka batin yang tidak dibereskan, karena konflik di dalam yang nggak pernah dibereskan, karena konflik dengan orang lain, dan lebih lagi konflik di dalam gereja yang tidak pernah dibereskan, membuat mimpi itu bisa tertutup. Membuat mimpi itu menjadi sepertinya blur gambarnya. Jadi buram. Dan akhirnya hidup kita kacau, hidup kita tuh tidak punya tujuan. Benar-benar kita hidup sekedar untuk hidup, nggak tahu kenapa kita hidup di dunia ini, we lost the purpose. Kalau kita kehilangan purpose kita kehilangan desain kita. Dan kalau kita kehilangan desain kita tidak bisa memuliakan Allah dalam hidup kita. Jadi makanya kenapa saudara sesi pertama tadi adalah hati Bapa. Karena itu adalah bongkahan batu terbesar yang menghalangi kita untuk bisa mengenal Allah. Dan itu harus diambil dari hidup kita, dipinggirkan dulu. Entah seberapa pun tadi saudara bisa ngampunin papa saudara, mungkin sudah bilang hari ini, oh saya ngampunin papa saya sekian persen. Pengampunan itu seperti daun bawang begini saudara ya. Saudara bilang lihat ini, bawang bombay ya. Hari ini saudara, the day you decide to forgive, the day you decide to follow Jesus, hari sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus, hari sudah memutuskan bahwa sudah memberikan hidup saudara untuk Yesus, untuk mengampuni, sudah bilang, Tuhan saya berikan ini semua kepada Engkau. Nah kemudian Tuhan kembaliin. Hari itu dia bilang, Tuhan aku berikan semua pada Engkau, berikan. Wah, memutuskan bagus banget saudara ya. Ini kan saudara masih muda, Tuhan aku berikan seluruh hartaku kepadamu, karena hartaku memang gak seberapa sih. Belum tanggal mainnya, belum. Masih gampang kan? Perpuluhan cuma goceng gitu. Kecil ya. Nggak ada masalah, Tuhan ku berikan jodohku padamu, padahal nggak ada juga yang suka dia. Tapi Tuhan kan berikan itu kembali kepada engkau. Pegang dulu ya Mer, titip. Tapi ingat itu punya saya loh. Oke? Pegang Mer, dilihat-liatin. Lama-lama dia ingat itu kan dulu punya dia. Ya kan? Dan kemudian Tuhan memanggil. Nah, sewaktu dia memberikan pertamanya kepada Tuhan, maka saudara, Tuhan memberikan dia mimpi. Dengar saudara, kalau Tuhan ambil sesuatu dari engkau, dia tidak pernah utang, dia akan berikan engkau jauh yang lebih besar dari itu. Dan yang Tuhan ambil dari engkau itu bukan barang-barang yang berharga. Yang Tuhan ambil dari kita itu sebenarnya sampah semua. Halo saudara, amin saudara. Cuma kita pikir itu barang berharga gitu loh. Oh ini harga diri saya berharga banget. Padahal sudah punya harga dari Tuhan jauh lebih besar daripada harga diri saudara. Selama saudara menjaga pride saudara, selama saudara melihat harga diri saudara, oh kenapa kamu menghina saya, kenapa kau ngejek saya, justru saudara tidak mengerti betapa berharga saudara dalam Tuhan. Karena kamu nggak bisa lihat saudara. Engkau selalu mengharap orang lain yang memuji saya, orang lain memuji saya. Sudah belum tahu kalau Tuhan puji engkau, powerful. Tapi engkau nggak bisa dengar suara Tuhan muji engkau, kenapa? Karena engkau terus dengar, kapan Pak Cok yang puji saya? Kapan Busian puji saya? So terus tunggu dari orang, terus cari yang konfirmasi dari orang. Sampai sudah serahkan itu kepada Tuhan. Baru sudah bisa dengar dari Tuhan. Harus berusaha saudara. Amin saudara. Ikut Tuhan itu harus adamen. Amin saudara. Saudara gagal, tapi sudah berusaha itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah gagal tidak berusaha itu tidak bisa saudara. Amin saudara. Firman Tuhan bilang kuda disiapkan untuk ada hari peperangan. Betul? Saudara tetap harus bersiapin kudanya. Tapi kemenangan dari Tuhan. Even though kuda saudara nggak ada hubungannya sama kemenangan, Tuhan lihat the preparation of your heart. Persiapan hati kita itu penting saudara. Dan kalau kita mau memenuhi panggilan kita harus siapkan hati kita. Amin. So, jadi saudara, Tuhan akan manggil saudara, dan saudara waktu berdoa nanti, waktu saudara sudah menyerahkan semua beban, Tuhan akan manggil saudara. Dalam 2 hari ini kita juga akan belajar dengar suara Tuhan. Dalam 2 hari kita juga belajar mengalir sama Tuhan. Amin saudara. Ya, sudah mulai belajar saudara. Karena itu penting banget buat kita sebagai anak Tuhan, kita harus bisa dengar Tuhan bicara sama kita. Itu yang bedakan kita dengan agama dunia yang mati, karena Tuhan mereka nggak bicara. Halo. Mereka punya kitab tapi Tuhan yang nggak bicara. Amin saudara. Kita dituntun oleh Roh. Tuhan kita bicara. Dan Tuhan mau bicara dalam setiap hidup saudara. Amin. Dan itu lebih berharga daripada pastor yang khotbah, Pak Insa yang khotbah. Lebih berharga dari itu ada Tuhan bicara sama saudara.
Dan semua anak Tuhan berhak dan bisa dengar suaranya. Kecuali saudara mengeraskan telinga, saudara mengasah hati, saudara tutup telinga. Nah itu different. Ya. Tapi kalau saudara membuka hati, Tuhan bicara. Dan Tuhan kasih sebuah mimpi kepada dia. Dan Tuhan kasih sebuah mimpi kepada setiap saudara. Dan Tuhan kasih mimpi kepada Abraham. Dalam firman Tuhan, Kejadian 12 ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu, ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, ayat kesukaan semua orang. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Abraham menerima sebuah mimpi dari Tuhan. Tapi mimpi itu akan tetap tinggal mimpi jika Abraham tidak berjalan. Halo, dengarkan baik-baik semua youth hari ini. Hanya karena engkau menerima sebuah mimpi dari Tuhan, tidak berarti that dream will be fulfilled. You have to walk. Kalau engkau nggak lakukan apa-apa, mimpimu tetap akan jadi mimpi. Dan engkau hanya menjadi orang berkhayal. Tapi kalau engkau jalanin, mimpi itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Amin, saudara. Tuhan bilang sama Abraham, pergi dari negerimu. Nanti saudara kan kita berdoa supaya kita semua terima. Kita tahu Tuhan panggil kita seperti apa. Amin. Pergi dari negerimu, sanak saudaramu, bapamu, ke negeri yang kutunjukkan pada engkau. 3 hal. Pergi dari lokasi engkau. Your location, your local location. Engkau harus pergi. Kalau orang dipanggil Tuhan harus bersedia pergi. Halo. Ya. Orang mau dipanggil Tuhan nggak boleh PW, posisi wena itu nggak ada. Halo. Ya. Karena posisi wena itu will kill you. Gue di gereja yang enak, udah nih semua, udah semuanya nyaman. Saudara menjadi kayak orang biasa, lama-lama itu kan membunuh kita. Kalau ikut Tuhan, dipanggil Tuhan, saudara harus siap pergi. Siapkan koper saudara. Halo. Ada harga yang dibayar. Ya kan? Tinggalkan negerimu, tinggalkan siapa saudara, sanak saudaramu, your community. Komunitas itu bisa berarti komunitas gereja, komunitas di luar gereja. Kadang-kadang demi melayani Tuhan, demi memanggil Tuhan, kita harus pergi dari komunitas gereja ini untuk pergi ke untuk membuat sebuah komunitas baru. Halo. Amin. Ya, saya ke Serang, saya pergi nggak enak, saudara. Waktu baru pergi gelap, saudara, jalannya. Bu Nita waktu pergi meninggalkan Jakarta ya Bu ya, ke Lampung. Wow, sebuah harga yang dibayar. Tapi kalau tidak ada benih yang mati, tidak ada buah yang tumbuh. Tidak ada benih yang mati, tidak ada buah yang tumbuh. Benih yang mati ada bagian dari hidup kita sebagai orang Kristen. Supaya kita bertumbuh. Why you are so afraid to give what God asks you to give Him? Kenapa sudah begitu takut memberikan apa yang Tuhan suruh kau berikan pada dia, padahal itu ada benih justru membuat kau berbuah banyak. Tinggalkan sanak saudaramu, komunitas. Tinggalkan rumah bapakmu. Saudara harus lepas. Dan saudara harus, itu baik bapak jasmani, bapak rohani, saudara harus bergantung sama Allah sendiri. Waktu Musa mati, saudara, Tuhan datang sama Yosua dan bilang, hambaku Musa sudah mati. Tuhan makasih ya, semua orang juga tahu dia sudah mati. Tapi problemnya saudara, kalau Musa tidak mati di dalam hati Yosua, Yosua nggak bisa berharap sama Tuhan. Ada waktunya saudara, sebagai orang dipanggil Tuhan, kita harus hidup alone. Kita harus berdiri sendiri sama Tuhan. Dimana tiba-tiba nggak seorang pun bisa nolong saudara. Dan semua dasar yang sudah belajar, DDA, KKA, KRE, saudara harus pakai. Akan ada waktu sudah diuji. Siapa saudara waktu saudara sendirian? Karena siapa saudara waktu sendirian, itu adalah saudara yang sesungguhnya. Apalagi jemaat di Taiwan, saudara punya waktu sendirian. When you alone, who you are. Itu kelihatan semua, aslinya. Justru itu di tanah yang susah, itu kesempatan kita bertumbuh. Amin, saudara. Ya, tinggalkan rumah bapakmu, tinggalkan mindset dia yang salah. Tinggalkan, maka kita tadi bilang kita harus ampuni bapak kita supaya kita tinggalkan mindset yang salah. Untuk bisa tinggalkan mindset yang salah, gimana sih Pak Step? Ampunin. Kalau sudah nggak ampunin, kan mikirin dia terus kan? Gara-gara dia, saya nggak mau kayak dia. Saya nggak mau kayak dia, saya nggak mau dia. Nggak mau kayak dia, makin kayak dia, saudara. Karena sudah begitu bangun tidur, aku nggak mau kayak dia. Maka sudah ampunin, harus lepaskan. Kemudian kita berjalan menuju panggilan. Nah, saudara, sewaktu kita berjalan menuju panggilan itulah, Tuhan bilang, Merdi, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya. Sini aku ambil bawangnya ya. Udah mulai susah saudara.
bawangnya udah mulai berakar di tangan dia. Ngeri juga. Ngeri juga ya. Tadi udah ngampunin papa kamu kan? Udah. Beneran? Aduh, belum kayak. ceritanya. Saudara, ini merto. Ya. So sudah diambil selapis demi selapis sama Tuhan. Lapisan pertama, teng-teng, sampai sudah berjalan. Gitu loh prosesnya ikut Tuhan. Ngerti nggak saudara? Saudara nggak sempurna, nggak langsung sempurna. Tapi saudara harus mau. Waktu saya ampunin papa saya, saudara. Suatu hari, saya kan waktu itu wisuda, saudara. Wisuda itu selalu ada 2 undangan. Untuk papa dan mama untuk datang foto bareng. Dan papa saya tipe orangnya adalah, yang penting saya udah kasih kamu duit, itu tanggung jawab saya sudah selesai. Masalahnya kan kita bukan manusia yang hidup dari duit kan. Nggak bisa saudara. Itu membuktikan bahwa uang bukan segala-galanya. Kalau uang segala-galanya, bapak-bapak gampang kasih duit, nggak ada hati bapak lagi, selesai. Amin saudara. Tapi banyak juga bapak yang berduit, yang terluka. Ya kan? Jadi, papa saya nggak datang saudara. Nggak datang waktu saya wisuda. Saya biasa aja, hahaha, ketawa-ketawa aja. Udah biasa kok gitu. Ya, sudah tahu nggak? Kadang-kadang kalau sudah dilukai, sudah bilang, kok udah tahu, udah biasa gitu, udah nggak apa-apa. Itu sebenarnya sudah nutupin luka saudara. Sudah nggak admit aja, nggak ngakui. Sampai kadang-kadang nggak tahu bahwa kita itu terluka. Saya juga nggak tahu saudara. Tapi saya udah ikut Tuhan, saya udah ngampunin papa saya. Terus suatu hari saya ikut seminar, saya duduk kayak saudara duduk begini. Kira-kira sebesar ini ruangannya. Saya duduk di belakang sana. Kemudian pendetanya khotbah, waktu saya berdoa nanti Roh Kudus akan mengingatkan semua luka batin kamu. Waduh, saudara, saya orangnya jarang nangis, saudara. Nangis saya, saudara. Tiba-tiba kebayang semua, tiba-tiba saudara rasa sepi yang saya tutup di dalam itu keluar. Sepinya hari itu, waktu saya di wisuda nggak ada orang tua. Saya baru tahu saya kesepian, saya nggak tahu saya kesepian. Saya anggap itu biasa aja. 1 lapis diambil sama Tuhan. Ya, bukain deh, Mer. Aduh, susah bener hati kamu, Mer ya. Iya, lumayan lah. Ya. Sakit kan saudara hati saudara diginiin? Iya. Ya. Berikan kata Tuhan. Ya. Makasih ya. Tuhan mau ambil. Tuhan mau ambil. Tuhan dengar loh. Ambil. Ya. Gitu. And then Tuhan ambil saudara. Saya pikir saya sudah selesai saudara. Saya udah ngampunin sekarang. Kemudian 1 hari saya berjalan. Nah, kuncinya saudara, kalau sudah ikut Tuhan, saudara harus berjalan. Jangan pernah berhenti. Saudara ngejar mimpi saudara, you have to walk your dream. Jangan stop. Mazmur 23 mengatakan, terkenal Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Betul? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Harus apa? Jalan. Jangan berhenti di valley of death. Valley of death itu apa sih? Waktu segala sesuatu janji Tuhan tidak terjadi dalam hidupmu. Waktu segala sesuatu gelap dan kau nggak tahu mau kemana. Waktu kelihatan sudah nggak tahu semuanya itu, you still walk. Karena saudara kalau di mountain itu saudara memakai anointing saudara. Tapi di valley itu that's where your anointing grow. Di lembah itu justru urapan kita bertumbuh. Saudara mau belajar bergantung sama Tuhan mesti di lembah. Bukan di puncak. Di puncak kita belajar mengekspresikan kuasa Tuhan. Tapi di lembah kita belajar bergantung sama Tuhan. Dan itu diambil semua Tuhan. Satu persatu sudah diambil sudah dari hidup saudara. Dan saya pikir, wah saya sudah selesai ngampunin gitu saudara. Dan yang kemudian datang lagi saudara. Dan Tuhan bilang, kamu harus ampunin papa kamu. Berapa kali Tuhan bicara itu dalam hidup saya. Nah mungkin saudara, Tuhan akan ambil saudara, oh pasang hidupmu, ini nggak benar nggak Alkitabiah. Tuhan akan ambil itu. Amin. Apa sih tantangan saudara ke depan kalau saudara dapat panggilan nanti hidup saudara? 2 things. Saudara harus pilih. First, saya kasih tahu apa panggilan hidup saudara. Dan tantangannya nomor 1, saudara punya pasangan hidup. Jangan salah pilih. Amin. Halo. Kalau dia nggak punya panggilan, sudah punya panggilan, saudara setengah mati narik-narik dia. Atau sudah ditarik dia turun. Dulu saudara teman saya, teman Busian itu banyak saya punya panggilan jauh lebih besar, lebih tinggi. Jauh lebih diurapi. Tapi nggak sampai karena menikah sama orang yang salah. Karena pasangannya nggak mau masuk ke dalam panggilan. Number 2, pekerjaan saudara. Kita itu nggak boleh hidup untuk uang. Nggak boleh uang nuntun kita. Harus roh yang nuntun kita. Amin saudara?
Banyak orang pindah kerja sana, ya karena apa? Gajinya besar, saya perlu Pak Asep, saya perlu untuk menikah, saya perlu. And then everything sudah selesai, sudah panggilan saudara. Sudah berhenti di situ. Ya. Bahkan kalau sudah baca cerita Abraham, sebelum cerita Abraham, bapaknya sudah mau ke Kanaan. Bapaknya Abraham sudah mau ke Kanaan. Jadi dia berhenti di Haran, saudara. Saya tebak, saya curiga orang ini dipanggil Tuhan. Cuma ketika dia mau masuk panggilan itu, dia stop in the middle of way karena nyaman, udah enak. Lot, contoh orang dipanggil Tuhan. Lot ikut, tapi dia cari di tempat di mana banyak duitnya. Dia ribut sama Abraham. Abraham bilang, oke, kamu pilih tanah. Dia pilih Sodom dan Gomora, walaupun di situ banyak LGBT. Dia pilih Sodom dan Gomora karena Sodom dan Gomora itu terkenal LGBT-nya, saudara. Jadi LGBT itu sudah ada dari zaman dulu. Dari mana sudah tahu? Karena waktu di Sodom, saudara, mereka berusaha memperkosa malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan itu adalah laki-laki. Nggak pernah malaikat itu perempuan. Jadi itu homo, saudara. Tapi Lot nyaman tinggal di situ. Sudah pewek banget, posisi enak banget. Sampai akhirnya, saudara, waktu Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, saudara, Tuhan tarik dia keluar. Sebelum itu, saudara, dia sudah ditawan sama raja-raja, ingat nggak, saudara? Ya, di Sodom itu orang berperang, dan setelah selesai jadi dibebasin sama Abraham, dia balik lagi ke Sodom. Dia sayang ninggalin situ, kenapa? Bisnisnya di situ. Panggilannya padahal nggak di situ. Dia balik ke sana karena bisnisnya di situ. Saudara, kalau mau memenuhi panggilan itu, saudara, you have to choose who you marry, what job you gonna take. Kita ini sebagai orang dipanggil, tidak semua boleh kita kerjakan. Halo, dengar nggak, saudara? Tidak semua pekerjaan kita boleh terima. Tidak semua perkataan kita boleh katakan. Tidak semua game kita boleh main. Tidak semua film kita boleh nonton. Karena kita dipanggil. Kita tahu kita punya limit. Kata-kata kotor kita nggak bisa ngomong, papes pasti, tapi kan hidup di dunia sama orang dunia, kan kita harus berdoa sama orang dunia. Kita hidup di dunia, tapi kita nggak boleh berpikir seperti orang dunia. Tapi kita bisa, saudara, saya kasih tahu saudara nggak perlu ngomong kotor sama orang dunia. But you know what they need love. Mereka perlu acceptance, mereka perlu penerimaan. Dan selama saudara kasih penerimaan, selama saudara menghargai mereka, dan selama saudara tolong mereka waktu susah, mereka tetap teman saudara. Tapi saudara jangan jadi serupa dengan dunia. Sekali sudah jadi serupa dengan dunia, saudara nggak punya value lagi untuk memenangkan mereka. Kenapa gue mesti bertobat? Kenapa gue mesti sama lu? Padahal kamu nyontek sama-sama dengan saya. Kalau sudah begitu, sudah nggak ademen, sudah nggak benar-benar stick sama your calling, sudah kehilangan your calling. Sudah harus gigih, sudah benar-benar mau pegang panggilan Tuhan kasih sama saudara. Sudah harus taruh itu dalam hati saudara. Kemarin ada jemaat yang ngomong, wah Pastor, mungkin saya ke Kanada, mungkin saya ke sini. Saya bilang, no. Kamu pergi atau enggak? Jangan biarkan mungkin memimpin hidup saudara. Let our dream lead us. Biar mimpi kita yang mimpin kita. Saudara mau apa, saudara? Apa yang Tuhan berikan dalam hatimu? Biar itu yang mimpin setiap keputusan kita. Jangan bilang mungkin. Mungkin itu tidak ada kamusnya di dalam Alkitab. Kamusnya dalam Alkitab, barang siapa datang pada Tuhan, dia harus percaya. Dia harus punya iman. Yes or no. Nah, Tuhan ambil saudara satu persatu dari hidup saudara. Saudara lihat, semakin kecil ini, karena urapan saudara mulai bertumbuh. Hikmahnya mulai bertumbuh. Makin banyak hal baru yang Tuhan bukakan dalam hidup saudara. Setiap urapan yang saudara lihat, yang tadi saudara lihat insan tadi bagiin, every anointing comes with a price. Aku mau jadi kayak Pastor Insan, asik banget. Saudara harus punya harga yang sudah bayar, tahu nggak? Sudah pikir sudah hahihi bisa menyapa itu, no, karena dia bertahan. Waktu dia sakit dia bertahan sama kebenaran firman Tuhan, dia nggak lepaskan kebenaran firman Tuhan. Kalau nggak, saudara, walaupun hari ini Tuhan kasih saudara mimpi, itu nggak akan jadi kenyataan. Saya nanya saudara sama orang berapa tahun yang lalu dalam youth camp, saya mau ke China katanya. Oke, kamu mau ke China, saya tanya, kamu lakukan apa? Bikin paspor kek, kumpulin uang yuan kek, belajar bahasa Mandarin kek, anything, what did you do? Nothing. Saya mau jujur sama dia, saya ngomong, if you do nothing, nothing happen. Dan sampai hari ini hidupnya biasa banget, nothing happen. Apakah mimpinya palsu? Belum tentu, mungkin mimpinya dari Tuhan. Tapi dia tidak lakukan apa-apa dengan mimpinya itu. Waktu saya muda, sama Pak Sunita, kita diajarin sama gembala kita, bikin paspor. Nggak punya duit ke luar negeri, punya duit bikin paspor.
Kita bikin paspor, saudara. Paspornya nganggur di rumah. Nggak pernah diketok. Kita bikin. But we do something. Habis duit Pak Step, sia-sia dong, bodoh banget. Belum tentu. Menurut kamu begitu, menurut Tuhan enggak. Karena Tuhan lihat hati kamu. See, that's why Tuhan open the door untuk kita. Because the price we pay. Karena harga yang sudah bayar, harga yang saya bayar. Itu artinya edaman, saudara. Pegang erat mimpi saudara. Pilih pekerjaan saudara. Pilih jodoh saudara. As your dream. Jangan karena usia, saya harus nikah, udah sama siapa aja nggak apa-apa. Nggak bisa, saudara. Udahlah, karena udah usia Pak Step. Sama siapa aja lah. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu, saudara. You got a dream, terus perjalanannya harus panjang. Sudah akan dibentuk Tuhan seperti ini. Sudah siap? Sudah mau dapat mimpi dari Tuhan?